Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi min al-haqqi bi idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir yatikin walar bisaidina wa sultan aliyah wa zul a'zam qutbul alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Sayyidi Syekh Abdurrahman bi jalirun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma Rabbul arba mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina syafiina wa Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Zaman Bakir wa sayyidina Ja'far as-Sadiq wa sayyidina Imam Musa Qazim wa sayyidina Abu Hasan al-Ridha wa sayyidina Samar Karhi wa sayyidina Sari Sakoti wa sayyidina Junad al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Abu Fadl Wahid at-Tamimi wa sayyidina Abu Farad at-Turtusi wa sayyidina Abu Hasan al-Kari wa sayyidina Abu Sa'id Mubarak al-Mahdumi wa dari Sultan Aulia Qutub Rabbani Ghasus Sayyidi Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karamah fid din wa dunya wal akhirah Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Hatta wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Syarafuddin wa sayyidina Nuruddin wa sayyidina Waliyuddin wa sayyidina Hisamuddin wa sayyidina Yahya wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Abdurrahim wa sayyidina Utsman wa sayyidina Abdul Fattah wa sayyidina Muhammad Murad wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Ahmad bin Ghaffar As-Sambas wa sayyidina Abdul Karim Tanah Banten wa sayyidina Solihun Benteng wa sayyidina Abdul Khair Liyo Jambu wa sayyidina Abdurrahman radhiyallahu wa sayyidina Purim wa sayyidina Muqtadin Adam Allahumma arqahi jabat aliyatun wa tawidul muridin malataikun likanur min masyarakat kiram bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadallahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima hada 'alaihi Allah fa sayyi ajran 'azim. Sungguhnya orang yang berbaiat kepadamu yaitu kepada mursyid masa kini bahwasanya atau hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah dan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Barang siapa yang melanggar baiatnya maka bahayanya tanggung sendiri. Barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah maka akan dianugerahkan yaitu suatu anugerah yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Salat fatwa SD. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para anbiya. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman kita bisa hadir kembali dalam acara yaitu khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur
umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan barakah karma Syekh Abdurrahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendalami, mempelajari ajaran Thariqah dari Naqsabandiyah, yaitu di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Thariqah ini merupakan jalan menuju Allah. Disebut Thariqah, Abah katakan dalam kuliah tarbiyah, kalau ada talqin baiat zikir. Kenapa harus ada talqin baiat zikir? Disitulah ada istilah perjanjian antara murid dan guru atau kontrak rohani. Kalau Thariqah nggak ada zikir talqin baiat zikirah, berarti bukan Thariqah. Itu Thariqahan kata Allah. Ada nggak dalilnya? Ada, yaitu surah Al-Fatih ayat 10. Itu merupakan moto dari Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Itu sungguhnya orang yang berbaiat kepadamu, yaitu kepada mursyid masa kini, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Ini dalil. Kita berbaiat kepada Abah Guru melalui badal talqin. Hakikatnya kita sudah berbaiat kepada Allah. Karena badal talqin ini Abah mandat untuk menanam kalimat la ilaha illallah dan kalimat ismu zat. Jadi la ilaha illallah itu memang harus ditanam ke dalam kolbu. Kalau tidak ditanam, nggak pakai talqin baiat, itu nggak bisa masuk. Artinya hanya zikir biasa. Tapi ketika ditanam oleh seorang mursyid atau oleh badalnya mursyid, badal talqinnya mursyid, berarti situ sudah menjadi ilmu hakikat, sudah menjadi zikir mahabbah, sudah menjadi zikir ma'rifah. La ilaha illallah ini banyak makna. Ada makna secara umum ya, la ilaha illallah aja umumnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tanpa ditanam. Itu namanya zikir umum atau zikir derajat. Dapatnya pahala. Tapi zikir yang ditanam, kalimat la ilaha illallah oleh guru mursyid, itu akan berubah menjadi sebutnya zikir suluk. La ilallah. Ya suara sih sama, yang keluar sama nggak kalimatnya? Sama. Tapi ketika sudah ditanam mursyid itu berbeda, karena dia memiliki apa? Memiliki setiap kalimat itu masuk ke 7 latifah. La ilallah, la ilaha illallah. Latifah qalbi kena, latifah ruh kena, latifah syirik kena, latifah khofi kena, latifah afa kena, latifah nafsi kena. Sampai pola. Itu bedanya zikir umum dengan zikir Thariqah. Kalau zikir umum dia bacanya berapa aja, yang penting dibaca 3 kali ya, dia ikutin sunnah. Setelah 3 kali ya udah, dan ragamnya atau lagamnya beda kan. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau kita enggak, kata Abah, harus ada gentakan. Kenapa? Tanpa gentakan ini nanti setan nandak. Tahu nandak? Joget. Makanya la ilaha illallah harus ada gentakan. La ilallah, la ilallah, la ilaha illallah. Kalau cuma la ilaha illallah itu setan nandak, joget. Karena
setan itu pasti menjadi musuh kita. Makanya la ilaha illallah, ketika manusia itu baca la ilaha illallah, setan ciut. Ya kerupuk gede kena angin ciut. Kerupuk kadang gede kan? Iya, tampah. Kalau Agustusan tuh bang babi kerupuk dia bikin kerupuk yang gede. Tapi ketika manusia tuh lalai, iblis tuh pintar tuh. Iblis pintarnya apa? Kapan nih manusia lalainya? Ketika lalai, mereka hajarlah dengan hawa nafsu. Akhirnya si iblis jadi gemuk kan? Gemuk. Tapi ketika manusia ingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah, langsung si iblis jadi ciut. Apalagi kita punya murid. Nah, bahwa talqin itu hukumnya mesti wajib. Nanti berefek akan membuka namanya mata hati. Jadi la ilaha illallah kata Sultan Aulia, kenapa harus ditalkin kepada ahlu talqin? Karena tujuan membuka mata hati dengan kalimat la ilaha illallah. Mata hati itu nanti namanya mukasyaf. Karena kita istiqomah 165 terus aja, nanti akan mukasyafah itu terbuka. Jadi mukasyafah buat si murid itu awal. Di mukasyafah si murid itu kan ada mukasyafah, ada kasful hijabil fuad, ada mukasyafah qulub. Kalau mukasyafah qulub itu kita nih la ilaha illallah zikir misalnya, dikasih tuh anugerah bisa melihat rahasia orang. Kapan orang ini melakukan sesuatu dia tahu, atau belum melakukan dia tahu. Nanti hari ini dia mau ke sana, dia bikin ke sana. Itu mukasyafah itu. Dengan melakukan zikir yang diijazakan oleh guru mursyid. Jadi nanti duanya mukasyafah. Cuman mukasyafah itu kata Imam Abi Hasan As-Sajili, Thariqah Sajili, di dalam kitab Hikam itu atau sarahnya, bahwa mukasyafah kalau bisa murid pemula itu jangan, karena belum kuat, makrifat ke Allahnya belum kuat. Karena orang yang sudah bisa melihat rahasia-rahasia si hamba, nggak berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka itu jadi fitnah atau bisa mendatangkan bala, bisa mendatangkan kerusakan buat si murid tadi. Makanya kalau bisa jangan mukasyafah dulu. Karena mukasyafah itu si murid jadi malas. Si murid jadi malas nanti. Misalnya mantri baru naik 3 mukasyafah. Misalnya di Pasirit kan bisa mukasyafah itu. Tahu rasa sir. Dilatih Pasirit itu sir. Nanti dibuka sirnya itu udah merasakan itu. Pengen ini, kayaknya benar ada datang. Itu diolah tuh latih Pasirit. Tapi bahaya buat murid akhirnya ngaku karena dia belum kuat, timbul uzub, timbul takabur. Akhirnya dia nggak mau bulanan, nggak mau khataman, orang udah mukasyafah gitu kan. Makanya sebagian ulama sufi mukasyafah itu bisa bahaya buat si murid kalau bagi yang pemula dia belum kuat. Makanya kalau kita sudah kebuka seperti itu, ya terus aja zikir, lakukan harian, mingguan, bulanan. Kalau enggak seperti itu bahaya. Jadi dengan zikir yang abah kasih la ilaha illallah itu dengan istiqomah, konsisten, zikir hobinya itu bisa mukasyafah. Gak usah puasa. Kalau kita kan pengen puasa ya, biar mukasyafah. Itu continue aja kita zikir.
maka kenain tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buru-buru pengen biar mukasafah bisa melihat orang. Tapi banyak murid toreko dengan mukasafah awal mula dia jadi dukun, karena dia bisa ngelihat orang. Gimana? Jadi misalnya udah bisa tahu rahasia orang. Timbulnya wirid malas gak? Malas. Apalagi kategori harian, mingguan, bulanan. Bulanan juga malas kali. Banyak murid abis seperti itu, karena dia merasa mukasafah, bisa tahu ngobatin orang apa. Akhirnya gak mau bulanan, gak mau khataman, karena udah merasa nyampe pada belum. Itu baru mukasafah surya. Nah, itulah penting talqin bait zikir itu. Kenapa la ilaha illallah harus ditalqinin? Di talqin bait zikir roger mursyid, yaitu nanti arahnya bisa usul ke Allah. Bagaimana dengan orang umum, bisa usul gak? Ya nggak bisa lah, lama. Bukannya untuk usul malah hawa nafsu. Wah, pengen baca 1.000, ya kan? Pengen baca 5.000. Lihat aja orang-orang yang nggak mau mursyid, bener sih zikir, dia baca tuh 1.000, tapi nggak ada mursyidnya. Akhirnya gayanya gimana? Celeng, panas itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu ada mengandung energi panas. Membakar dia. Bakar Tapi kalau kita punya mursyid, itu semakin lama semakin enak, enjoy, asik mau asik sebetulnya. Kalau dia sudah mendarah daging la ilaha illallah, makan juga nggak ada selera, tuh nggak? Mendingan baca la ilaha, akhirnya kecanduan. Kata orang syariat mah, orang toreko mah nanti kecanduan la ilaha illallah. Kalau kecanduan gimana sih? Canduan. Ingat kisah Piazami kayak gitu. Orang torek itu banyak kecanduan la ilaha. Bersyukur gak? Bersyukur. Cuman nanti untuk nuntut ilmu dia nggak mau. Karena dengan la ilaha illallah, kata Imam Ghazali, itu akan datang ilmu wahbiyun atau ilmu mawahib. Apa itu? Ilmu laduni. Lihat kitab-kitab sufi itu. Di Kitab Atqiyah, Tanwirul Qulub, Hikam, atau di Tauhid Sanusi, itu la ilaha illallah itu mengandung ilmu laduni. Makanya orang-orang sufi mereka hanya torekonya zikir. Dengan toreko zikir tadi itu mukasafah. Pengetahuan tuh nanti Allah yang menganugerahkan. Tapi dia harus punya mursyid. Kalau dia nggak punya mursyid, yang terjadi oleng. Dan kita bersyukur nih. La ilaha illallah kita 165 kita baca, ada mursyidnya nggak? Ada. Ditanam nggak? Ditanam. Di musola zikir, di masjid zikir. Mereka yang nggak ditanam beda lah. Yang penting ditanamnya itu. Nah, ketika ditanam oleh mursyid, punya silsilah nggak? Punya. Abah menanam la ilaha illallah, bersilsilah kepada Abah Hoer. Abah Hoer kepada Abah Solihun, Abah Solihun kepada Syekh Abdul Karim Tanah Banten, ke Syekh Ahmad Hotib sampai ke atas. Berarti ruh kita nanti di jazab. Tahu jazab? Ditarik dengan kalimat itu. Makanya lihat murid-murid toreko ketika zikir, ayunannya, goyangannya, gerakannya kan, kata orang syariat mah sesat. Bareng-bareng ada kan, ilah, ya kan? Kalau kita kan pelan. Ada yang gerakannya la ilahnya kenceng. Lihat di luar negeri itu, ketika la ilah atau guru sekumpul baca sholawat, kata orang syariat mah dibilang apa? Sesat. Kan guru sekumpul baca sholawat kan ada gini-gini kan. Iya kan? Ya kata orang syariat yang nggak paham, sesat. Nabi nggak ngajarin seperti itu. Ya guru sekumpul pun sama gurunya punya sanad gak? Punya.
Atau yang zikirnya yang gini-gini misalnya. Ya gurunya ada. Kayak ajengan gaus kan zikir gini kan. Ya kan? Pecinya merah putih. Merah putih. Iya. Menandakan cinta agama, cinta negara. Itu mursid masa kini ceritanya. Ya, gampang dia mah. Gubernur kasih peci, ya kan? Entertain itu. Semua Kapolda, Polri kasih peci, udah entertain, ya. Tapi Abah nggak seperti itu. Abah sembunyi. Apa Pak? Abah pakai jubah. Pakai jubah lagi ngehirkoh doang. Jubahnya hijau. Yang dibawa beliau ke kuburan jadi kapan itu jubah dibawa. Dikapanin, dipakein jubah. Jubah hijau, sorban hijau, peci hijau tuh. Peci hirkoh yang hijau. Ada kan almanak yang hijau. Itu dimasukin. Oh, yang itu. Sorbannya dimasukin, pakai sorban. Kayak kalau pendeta itu kan, ini dikocongin, ya kan, dipakein sorban jubah hijau. Karena kalau itu menunjukkan ke Muhammad. Saya menyaksikan dari awal, langsung di kuburnya pakai itu. Takutnya kalau nggak dibawa jadi ribut. Ini pengen. Bang, memang aman Abah ke Malim Tabrani, jubahnya, pecinya, peci hirkoh dari Abah Khair itu harus dibawa. Jadi Abah didandanin, udah dikapanin, dandanin tuh, ke jubah pakai peci, sorban, di kuburnya seperti itu. Sebagai tanda. Kalau ibaratnya kayak ini loh, pendeta ya kan, kayak jas ya. Ya. Kalau mereka kan mukanya dibuka, buat ditutup kubur. Jadi Abah ketika kubur pakai sorban kebesaran. Itu sorban ketika menghirkoh. Jadi ketika Abah menghirkoh Supiah, itu Syekh Sultan hadir. Sorban hijaunya itu dari Abah Khair. Nah itu. Ketika mursyid masuk ke liang lahat, yaitu jasadnya, ruhnya hidup lagi. Pindah tempat, intikor. Kalau bukan mursyid mah ya udah paling dia ya tidur ya. Kalau mursyid ya enggak, ngebimbing murid-muridnya lagi. Jadi kalau belajar sama guru mursyid jangan lihat jasad. Ketika beliau sudah mangkat malah lebih dekat dengan muridnya. Karena udah ada di alam ruhani. Di dunia aja ketika hidup jangan tertipu jasadnya. Karena mursyid itu dimensi rohani. Kalau dimensi syariat namanya Abah Ilyas. Kalau dimensi rohaninya Syekh Abdurrahman. Abah ini sampai sekarang ya hidup lah. Enggak ninggalin muridnya, enggak. Cuma muridnya aja berpikiran Abah udah meninggal. Ya kan? Karena yang dilihat jasa. Abahnya udah meninggal. Kita nggak perlu lagi ke Bogor. Nah, dia tertipu. Mursyid sampai kapanpun dia nggak bimbing muridnya. Makanya termasuk Bogor itu kuat. Ketika mursyidnya nggak ada, nggak bubar kan? Bubar nggak? Kagak. Kalau bahasa ini mah nanti apa ngejelma di siapa gitu, ajali. Di Dedi atau di Pak Sumantri. Ilmunya kayak kemarin naik tingkat itu ilmu Abah. Abahnya hadir gitu. Hadir. Latifah-latifah ditanam di kita itu Abah hadir. Gak mungkin Abah gak hadir. Latifah-latifah kan kalau secara syariat mah zohir cuma naik tingkat begitu dong ya. Lai ada maksud gitu dong kan. Tapi itu ditanam alat itu di sini. Di siri itu. Nah, itu yang disebut
Di siri itu su'un zati ha'awasilah min siri rasulika Nabi Muhammad SAW di siri kalimika Musa. Ketika kita udah dilatih pasiri itu ngomong enteng karena ada sir kalimat kalimat kamu Musa alaihissalam, kalimika Musa, alamnya Nabi Musa bersama Allah itu di mana? Di Gunung Tur Sina. Hei Musa, anna rabbuka, ya kan? Pahlan alaik, bukalah dua terompah kamu. Kalau menghadap Tuhan jangan pakai sendal. Artinya jangan dibawa hal-hal dunia. Di siri itu disebut rahasia jasad Muhammad. Muhammad yang mana? Bukan Muhammad bin Abdullah, jangan salah tangkap. Sir Muhammad, rahasia jasad Muhammad. Itu ilmu itu yang nggak ada di luar. Saya bikin YouTube, bikin video shot. Ini loh, di siri itu ada rahasia jasad Muhammad. Woi, pakai Nabi Muhammad gitu. Songong amat pakai Muhammad. Dia nggak ngerti rahasia jasad Muhammad. Berarti di Latifah Siri hakikatnya siapa? Muhammad. Kayak Pak Mandri, Pak Dedi itu yang Marwan, yang Z Sir. Bukan lagi Dedi, bukan lagi Sumantri. Rahasia jasad Muhammad ditanam. Kalau Pak Sumantri, Pak Dedi mah Basaria, Adam. Keadamannya itu mah. Tapi kita beda sama orang umum. Tidak ada rahasia jasad Muhammad. Kalau orang maulid bicara Muhammad bin Abdullah, itu mah baru cerita, Pak. Kalau kita udah ada rahasia jasad Muhammad, makanya Anwari tajali su'un zatiyah. Anwari, cahaya-cahayaku, tajali nampak. Su'un, saknun sadi su'un, perkara-perkara. Zatiyah sebangsa zat. Al-wasilah yang dihubungkan min siri Rasulika SAW, dihubungkan kepada sirnya utusanmu, yaitu kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Makanya kiai ustadz kalau belum ketemu rahasia jasad Muhammad, ilmunya masih kalangan alam syahadah, alam mulk. Dia belum ada rasa. Kita bukan pesantren, bukan kiai, bukan ustadz lah seperti orang-orang yang bisa ini, tapi punya rahasia jasad Muhammad. Itulah yang doanya Nabi Muhammad, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Berarti situ ada alat komunikasi secara ruhani, Pak. Kenapa penceramah-penceramah di umum itu selalu doanya apa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Sedangkan mereka maling, gak ada gurunya, kena denger aja itu. Kalau kita Robi Surolinya dibaca nggak? Dibacanya keras nggak? Enggak. Kenapa harus di dalam hati? Gak diucapin, ya kan? Ini sir. Karena Nabi Muhammad pun ketika menerima wahyu pun tembusnya ke sini. Sir, ikro, mana bikori, masukin Allah, ya kan, masuk. Yang keluar ke umum la ilaha illallah. Itu namanya zikir hobi itu, Pak. Rasa jasad Muhammad. Sekarang paham kan rasa jasad Muhammad ada di kita? Bukan Muhammad bin Abdullah. Makanya yang ngadain maulid di musola di masjid itu cerita doang. Dia belum tembus hakikat namanya kemuhammadan. Kalau kita tembus gak? Udah tembus. Ini namanya keadaman nih. Keadaman ini hancur nih. Baju zohir. Ini kemuhammadan. Kolbu Muhammad nih. Latifah kolbi kemarin tuh. Ya kan? Ini ruh Muhammad. Orang umum bingung gak? Bingung lah. Kok kolbu Muhammad? Kok ruh Muhammad? Kok sir Muhammad?
Karena Abah bilang, kenapa latifah dari kaum Muhammad seperti yang dipampang di mana? Di depan tuh. Baca dah. Kolbu Muhammad warnanya kuning ya. Ru Muhammad warnanya merah. Sir Muhammad warnanya putih. Itu pancawarna itu. Kuning, merah, putih, balik lagi ke hitam. Nanti yang kelimanya 4 kali 5 pancarnya ahpak, hijau. Itu pancawarna ya? 5 panca itu 5. Itu pancawarna. Ya kadang murid apa naik-naik doang, nggak tahu dalamnya. Nah biar seter kuningnya itu bagaimana? Jikirin, jikir opinya. Biar seter ruh warnanya merah itu ya jikirin. Biar sirnya itu warnanya putih, putih ke putih-putihan, putih terang, ya jikirin. Ini semua kita nih tadi kalau kan naik tingkat tuh 3 berarti buka tuh atu-atu tuh. Kolbu Muhammad, Ruh Muhammad, Sir Muhammad. Karena hakikatnya orang itu harus ketemu Muhammad, jadi Muhammad. Bukan jadi Muhammad itu jadi Nabi Muhammad, salah. Orang yang awam, kok jadi Muhammad, emang siapa? Ingat, kita itu berasal dari Ruh Muhammad. Kalau orang nggak ketemu Ruh Muhammad, berarti apa dia? Bahan belum. Orang syariat ibadah mulu, cek Abah Werman, di belum sih ya. Karena nggak ketemu Muhammadnya. Sedangkan kita nih di umum banyak kan yang dipanggil Muhammad, Nabi Muhammad. Di mulut doang. Di dirinya ada gak? Kagak ada. Yang ngaji-ngaji kitab tuh kan Nabi Muhammad. Pokoknya yang muji-muji nama di mulut doang. Harusnya Muhammad itu hakikatnya ada di diri kita. Qalbu Muhammad, Ruh Muhammad, Sir Muhammad. Itu 3 tuh. Nah, inilah nanti yang tadinya nggak bisa bicara. Makanya doanya kaitannya dengan Nabi Musa. Kata-kata siri kalimika Musa. Sir itu ilmu ini. Kan nanti kalbu, nanti rahasianya ruh, sir. Dalamnya lagi. Itu yang disebut telepati ya. Latifah sir itu ilmu telepati. Akan merasakan apa? Dari jauh, jarak jauh pun bisa merasakan. Itu di latifah sir. Kalau yang nggak bisa ngomong itu. Kalau dilihat dari rahasia di latifah sir itu. Lihat doanya kan. Nabi Musa kan pel. Gara-gara makan bara. Dia dakwahnya dibarengi sama anak pamannya. Siapa tuh? Imron ya? Imron anak pamannya Imron yang ditinggal sama Nabi Musa, pulang-pulang pada nyembah sapi. Nabi Musa 40 hari ngikut ketemu Allah, 40 hari 40 malam pulang pada nyembah sapi. Kan sejarah begitu tuh. Akhirnya Nabi Musa marah, jenggotnya ditarik, ada jenggot panjang ditarik tuh. Bahasa kita, kamu gimana diamanahi? Kenapa umat-umatnya pada nyembah sapi? Sapi itu apa namanya, patung. Sama Musa yang dididik oleh Jibril. Musa yang dididik sama Fir'aun jadi nabi dan rasul. Musa Samiri yang dididik oleh Jibril jadi apa? Pengacau. Dimasukin tuh si sapi tadi, patung sapi, jin, matanya merah kedap-kedip. Akhirnya dianggap tuh Tuhan. Maka terjadilah di agama India sapi itunya tuannya. Kalau nanti sapi dipotong, kesel tuh orang-orang. Tuhannya dipotong, udah itu dimakan lagi, ditarik-tarik lagi. Ya kan di India mah kan begitu kan. Kalau di Islam malah dipotong. Kembali ke latifah sir. Di latifah sir itu ada rasa jasad Muhammad. Kalau bicara tentang rasa jasad Muhammad,
Bukan berarti Nabi Muhammad, salah itu. Rahasia jasad Muhammad itu ada diri kita. Makanya ada cara untuk memanggil rahasia itu. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatu sirri. Waqdi kabulkan latifah sirri. Kelembutan sirri. Sirri itu rasa. Jadi ada kolbun, ada puat di dalamnya sirri. Waqdi ala latifah anwari. Tajali su'un, cahaya-cahayaku. Su'un, perkara-perkara yang berupa zat. Makanya Abah bilang itulah di latifah siri ada rahasia jasad Muhammad. Apa itu jasad Muhammad? Orang yang paling dekat dengan Allah. Ilmunya dipinjemin nggak? Dipinjemin sama Abah, latifah tadi. Tuh. Nah, makanya nanti yang sudah latifah siri yang kemarin naik, wiridin terus 100. Dari sini ya, dari kolbu, dari latifah kolbi 100, ini 100, ini 100 terus. Nanti ketemu tuh biasa mimpi ke wali-wali. Kalau saya dulu latifah siri mimpinya Cenghu, penyebar Islam, ketemu Gus Dur, ya kan? Ketemu wali-wali, mimpinya ketemu tuh wali-wali. Nah itu ya ilmu wali, ilmu sir. Kalau diolah itu sama murid Abah, jadi itu. Pengen durian, kayaknya yang bawain gitu. Enak-enak gitu ya. Pengen ini nih, tanya, Assalamualaikum. Nih tadi aneh mampir beli durian. Padahal hati kita geretek, hati emang pengen durian gitu. Tapi ada yang bawain. Itu latifah siri. Itu diolah. Nah itu namanya toreko di Abah seperti itu. Bicara kolbu Muhammad Roh Muhammad, orang umum, orang awam, murid Abah pun nggak paham dia. Kolbu Muhammad ini waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali apalil uluhiyah al-faidu min qalbi habibika. Itu namanya kolbu Muhammad. Waqdi ala latifar ruh, itu sebenarnya ruh Muhammad. Karena waqdi ala latifar ruh anwari tadi sifatnya subutnya al-warida min ruhi habibi. Sifat subutnya itu apa? Yaitu maknawiyah qadiran muridan sami'an basiran mutakaliman. Berasal dari mana? Dari Muhammad. Itu yang disebut insan kamil. Kalau tajali apal uluhiyah apa? Kudro, iroda, ilmu, hayat sama basor, kalam. Kalau dalam ajaran Abah namanya ilmu guru. Ini namanya amal guru. Ini marifat guru. Ilmu guru, amal guru, marifat guru. Ya, murid Abah nggak mendalami ya, akhirnya seperti itu, latifah tidak berlaku. Nah, kalau sudah ketemu itu, makanya Abah bilang, orang yang belajar di luar Abah namanya selingkuh guru. Ngerti Pak Dedi selingkuh guru? Orang udah dikasih ilmu latifah itu ilmu puncak terakhir. Bagi ulama-ulama zohir, setelah dia mendalami berbagai macam kitab dari balago, fikih, tafsir, semua didalami, itu baru pemula, Pak. Kita dikasih langsung sama Abah latifah. Ilmu latifah itu ilmu paling puncak terakhir. Kita orang awam, tiba-tiba dikasih latifah. Anugerah enggak? Bisa ngebuka kolbu Muhammad. Apa doanya? Rabbana zolamna walim taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Oh, ternyata kolbu Muhammad itu ada kaitannya dengan kolbu Adam. Kita itu keadaman. Kolbu Muhammad itu yaitu manusia itu harus jadi kolbu Muhammad, harus ada kemuhammadannya. Pak Mantri, Pak Dedi kalau nggak jadi kolbu Muhammad dibelem, disolatin kayak orang seret disolatin di kapan nih, di sana dibelem, arwahnya gentayangan. Maka bersyukur masuk toreko. Kan Abah Khair itu yang ngomong. Abah selalu mengulang-ulang. Orang syariat sujud sholat tahun-tahun masuk toreko ya dibelem, ayo capek kan? Berarti ibadahnya sia-sia nggak?
Yang ngomong wali loh. Orang sekarang marah nggak? Iya. Marah. Tapi emang guru yang ngomong. Wali kata Abah. Guru Abah itu Mama War wali itu ucapannya. Walaupun sholat jungkal-jungkal sampai umur 40, 50, 60 tidak masuk torekoh. Belum. Kenapa Mama War sampai bilang begitu? Karena Mama War dulu dibilang sama Abah Solihun, ulama syariat, muridnya kiai-kiai semua. Karena dia bangga dengan syariatnya. Kedengeran sama Abah Solihun, bejakan ka Mama War nanti masuk tarekoh, eta moal nyium bau surga. Lebih ekstrim mana tuh? Abah Solin apa Abah War? Ekstrim Abah War. Sia sholat mulu juga sampai hidung cenah taranga. Walim dama. Udah masuk torekoh. Di belum. Orang sekarang marah ya. Ya, mereka tuh ibadahnya ibadah apa ya? Pengakuan. Udah sholat, udah haji, ya pengakuan. Paham gak deh? Nah itu ucapan wali Allah. Guru kita wali semua Pak, bukan kiai. Kiai mah sebutan orang kampung, kiai. Ya, ajengan, buya, karena dia bisa baca kitab. Apa si buya kiai tadi bisa tembus ke sana? Belum. Pak Mantri kalau diolah kiai-kiai di sini kalah. Mereka cuma bisa baca kitab. Manalah Rasa Jasad Muhammad. Bingung dia. Cari kitabnya nggak ada. Kecuali hanya di Abah. Dan kitab itu ditanam nggak? Ditanam di sini kan. Latifah sendiri ditanam nggak? Nah, perlu naik tingkat. Ada orang yang naik tingkat tanpa ditanam. Mentang-mentang 1 ke 2 udah naik, 2 baca semua tuh 7. Pas di Hirqoh, belum. Sama Abah, kosong. Kan di Hirqoh diulas dari awal 1 sampai 7. Pas diginin kosong. Berarti kagak dinaikin ting. Jadi mu'alim tadi itu salah satu tangga taraje untuk bisa menembus ke 7 latifah. Yang disebut nanti 7 latifah tadi disebutnya Zohir Batin Muhammad. Nah itu ajarannya. Pak Dede ngaji kita mulu Zohir Batin Muhammad, gampang ketemu Pak. Pak Mantri mau ngaji mau kemana ke kiai, gak bakal ketemu. Kecuali ngaji di Abah Guru. Benar gak? Sok cari mana gurunya. Tanya dah sama ajengan tuh kalau di masjid situ. Itu kalau ajaran Zohir Batin Muhammad gimana ya ajengan gitu, kiai. Bingung dia. Taunya berjanji ya. Kan cerita berjanji taunya. Dirawi, di deba taunya. Nah, itu yang ngebuka mursyid Pak. Harus guru mursyid. Nah sekarang kan berarti nih udah tahu nih Qalbu Muhammad mana nih, Ruh Muhammad nih, mana dalilnya? Waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali af'al uluhiyah. Af'al uluhiyah itu perbuatan sebangsa Tuhan, al-waridah al-faidoh min qalbi habib, yang dilimpahkan dari qalbu Muhammad. Artinya apa? Bahwa alam jagat raya seluruhnya, batu sampai semua yang ada di alam jagat berasal dari Nur Muhammad. Dilimpahkan kepada qalbu Muhammad. Berarti si apa? Qalbu Adam. Adam itu di dalamnya siapa? Harus ada Muhammad. Di kita melalui mursyid, karena bukan zaman Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Innalladzina yubayyi'unaka. Kalau ustadz kiai nggak ketemu ayat ini, bukan dihafal ya. Oh ini dalilnya. Udah ini belum liko anur min masyal kiram itu Allahumma prijabah itu. Jadi innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah itu adalah alat liko anur. Si murid ketika berbait kepada mursyid masa kini, ya kan? Mursyid itu di situ al ulama warasatul anbiya. Nah, al ulama warasatul anbiya itu ulama yang gimana? Bukan ulama syariat, Pak.
ulama batiniah, ulama yang ngerti ruh, kata Imam Ghazali itu. Siapa? Mursid. Mursid itu nuntun ruh kita, kiai nuntun otak kita. Pinter dalil, nggak pinter mah anu ngajarkan kiai nak didepak ke muridnya ya ajar fikih sama kiai tafsir, bisa ceramah kemana-mana. Kiai ini tinggal, oh yang terkenal ya kan, didepak. Tapi ketika sama mursid, berani depak mursid, silakan, lu mati duluan. Belajar sama mursid nggak bisa begitu. Saya udah tolak ke siri, nggak bisa, karena kuncinya di mursid. Latifah qalbu, kuncinya di mana? Mursid. Latifah sama, Latifah siri sama. Yang punya kunci saya Syekh Abdurrahman, orang Bogor Pak, yang saya bilang dulu musola. Orang musola pada bingung, orang Bogor. Ya kan? Akhirnya orang Bogor talkin kan? Banyak orang Bogor Kahayuman Bangkong. Tahu Kahayuman Bangkong? Podok dalam tempurung. Ternyata orang Bogor sini dibawa Marwan kan. Oh ini ternyata. Kan awalnya bertanya-tanya, mursid itu sah sih gitu kan. Kayak orang sini, mursid siapa sih? Mursid gitu. Bukannya tambah kebuka, tambah bingung. Pas udah ditalkin baru, itulah pintu. Inaladi yubayunaka dulu. Pintunya talkin bayat dulu, baru kebuka nggak tuh? Yang disebut Qalbu Muhammad, yang ditulis tuh sama Abah tuh, ya kan? Di dinding kan? Qalbu Muhammad. Itu banyak murid nggak merenungkan itu. Padahal tembok yang kayak goong tuh, bentuknya kayak goong ya. Itu adalah gambaran ada di diri kita. Itu namanya alamul amri, alam pemerintahan, atau yang disebut alam malakut, atau yang disebut alam ruh, atau yang disebut alam goib. Itu 5 nih. Yang ininya nggak ada kan, ini sama ininya. Tuh yang goong tuh, coba lihat Qalbu Muhammad warnanya. Murid-murid apa? Manakib aja, duduk ibu-ibu apalagi. Dia nggak memandang itu. Kalau orang yang ngerti, masya Allah, Abah gambarin biar buat orang awam, orang yang ngerti itu seperti itu loh di dada kita. Ada Qalbu Muhammad rumah sirmantau pina Ahpa Muhammad. Kalau digambar begitu kira-kira kegambar nggak kita? Oh ternyata Latifah itu. Coba dah lihat lagi. Abah kreatif gak tuh? Kreatif. Biar nanti setiap orang datang ke situ, khususnya murid Abah, oh ini ya. Kan kita tahu sekarang, Waqdi ala Latifah Qalbi gitu ya. Waqdi ala Latifah Turuh, Waqdi ala Latifah Siri, Waqdi ala Latifah Hopi, Waqdi ala Latifah. Abah gambar tuh. Tuh Qalbu Muhammad, Turuh Muhammad. Ke situ nggak ngelihatnya? Itu dalil, itu tembok yang Abah tuh dalil. Tuh Qalbu Muhammad tuh ada di situ. Bukan Muhammad bin yang sering diadain maulid tiap tahun. Manggil kiai, manggil ini. Yang ribet panitia ya. Tapi Muhammad itu bukan hanya diperingatin. Bukan hanya dirayakan. Tapi bagaimana yang namanya Qalbu Muhammad itu harus ada di diri kita. Ruh Muhammad harus ada di diri kita. Sir Muhammad harus ada di diri kita. Hopi Muhammad harus ada di kita. Ahwa Muhammad. Baru di situ. Ya mungkin orang umum selama ini ya maulid ya seperti itu aja. Baca debak, baca ini. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul ya kan. Itu kan ziarah. Nah, kita ziarah ruh kita dibawa oleh Syekh Abdurrahman. Jadi orang gak segampang itu ziarah ke Rasul. Harus ada yang bawa nggak? Oke lah, orang ke sana ziarah ke kuburannya, tapi bisa tembus gak? Kayak ini dong, Syekh Abdul Qadir.
ya Nabi Allah, langsung tangannya begini di manakib kan, disambut. Berarti Rasulullah meninggal nggak? Ada. Nah itu adanya di ilmu sufi. Nah, buat orang-orang syariat pasti antipati dong, apalagi orang sekarang dengan dunia canggih kayak gitu. Apa orang yang sekarang pada haji nggak ada wali? Ada. Wali itu nggak perlu pakai kapal terbang, Pak. Kan di Indonesia itu ada Sapar Wadi. Kalau kita mau pergi haji harus juta-jutaan. Mereka jelegedeg aja, ya jasanya sih lagi tidur. Yang ini yang mana? Jalan roh mudoknya. Kan kata Abah kalau musim haji itu wali-wali dari mana Pak kumpul. Musim haji nih kumpul. Ya, maka bersyukur ya udah ke sana. Tapi kita haji hakikat udah. Itu kolbu Muhammad itu udah ada haji Pak Jajah. Dari haji Johirnya dah. Ya itulah yang disampaikan tentang ajaran Abah Guru. Malah dalil innal ladina yubayyunaka inama yubayyunallah, yaitu dengan dikuatkan hadisnya al ulama warasatul anbiya, yaitu guru mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.